Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwadi Habib dengan NIM J3J118023. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Almasri Sembiring dan dosen penguji Ibu Tintin Saryanti. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Limbah Sapi Menjadi Pupuk Organik pada Unifam Asyari Jaya. Yang pertama, latar belakang. Kompos merupakan bahan organik yang dibusukkan pada suatu tempat yang terlindung dari matahari dan hujan. Diatur kelembabannya dengan menyiram air bila terlalu kering. Pembuatan pupuk kompos merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pencemaran lingkungan dan juga dapat menambah penghasilan jika dijual kepada petani. Pupuk kompos merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk non-organik yang semakin mahal. Unifam Asyari Jaya merupakan peternakan sapi potong, memiliki 104 ekor sapi. Unit bisnisnya yaitu penjualan sapi siap potong dan bibit sapi atau pedet. Dan sampingan Unifam Asyari Jaya adalah penjualan kotoran sapi yang langsung dijual tanpa diolah. Karena belum adanya penanganan yang optimal terhadap limbah sapi, maka perlu dilakukan pengolahan terhadap limbah sapi menjadi pupuk organik agar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dari hasil observasi pasar yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di atas permintaan pupuk organik di Kota Parangsimpeun dan sekitarnya. Kondisi ini membuktikan bahwa Unifam Asyari Jaya berpeluang membuka unit bisnis pengolahan pupuk organik. Keragaan perusahaan. Sejarah. Didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Basiran Dana Bangga. Memiliki luas peternakan sekitar 2 hektar dan kurang lebih 10 hektar untuk lahan hijauan. Aspek organisasi dan manajemen. Unifam Asyari Jaya memiliki struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi tersebut yaitu pemilik, kontrol kandang, perawatan hijauan, pencarian jerami, dan ABK atau anak buah kandang. Sumber daya perusahaan. Sumber daya fisiknya yaitu lahan, bangunan, peralatan, mesin, dan transportasi. Dan sumber daya manusianya memiliki 10 orang karyawan. Sumber daya keuangannya itu berasal dari modal pribadi Bapak Basiran Dana Bangga sebagai pemilik peternakan ini. Rumusan ide pengembangan bisnis Unifam Asyari Jaya. Kelemahannya yaitu penanganan limbah kotoran sapi yang tidak optimal. Peluangnya adalah yang pertama melimpahnya limbah kotoran sapi dan yang kedua adalah perkembangan teknologi yang pesat. Di bawahnya yaitu ide pengembangan bisnis yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Limbah Sapi Menjadi Pupuk Organik pada Unifam Asyari Jaya. Ke bawahnya, perencanaan aspek finansial dan non-finansial. Jika tidak layak, maka akan dievaluasi, dan jika layak, maka akan diimplementasikan. Perencanaan produk. Perencanaan produk pada pengembangan bisnis ini yaitu pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik, yang merupakan hasil pengomposan dari fermentasi antara kotoran sapi dicampur dengan sekam padi, air molasses, dan E4. Untuk pemasaran produk ini dilakukan sebulan sekali dengan harga jual 15.500 per karung. Setiap karungnya memiliki kapasitas 20 kg. Perencanaan pasar dan pemasaran. Strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Segmentasi pasar yang dipilih untuk pengembangan bisnis ini yaitu faktor geografis. Produk yang akan dijual nantinya akan diarahkan ke petani dan perkebunan, toko tanaman hias yang ada di Kota Parangsimpeun dan sekitarnya. Yang kedua, targeting. Target pasar Unifam Asyari Jaya yaitu petani, perkebunan, toko tanaman hias, dan ibu-ibu rumah tangga yang hobi dengan bunga-bunga. Positioning. Adapun positioning yang diharapkan Unifam Asyari Jaya adalah produk pupuk organik yang berkualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Untuk bauran pemasaran 4P, product, price, place, and promotion. Yang pertama, produk. Nama produknya yaitu pupuk Asyari Jaya. Yang kedua, price. Harganya 15.500 dapat dihitung dari hasil perhitungan HPP. Yang ketiga adalah place. Pendistribusian dilakukan ke perkebunan, toko tanaman hias, petani yang ada di Kota Parangsimpeun dan sekitar. Yang keempat adalah promotion. Melakukan promosi dengan memperkenalkan produk secara langsung, dan promosi juga dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Perencanaan produksi. Yang pertama yaitu penyediaan bahan baku. Yang kedua, penyediaan peralatan. Yang ketiga, pencampuran kotoran sapi dengan sekam padi. Yang keempat, larutan M4 dan molasses disiram ke tumpukan kompos.
Yang ke-5 fermentasi, yang ke-6 panen, yang ke-7 pengayakan, yang ke-8 penggilingan dan pengemasan. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk organik yaitu kotoran sapi yang sudah dikeringkan dan dicampur dengan sekam padi, molase 4 dan air. Yang kedua, penyediaan peralatan. Untuk melakukan proses produksi pupuk organik memerlukan perlengkapan dan peralatan harus disiapkannya, yaitu terpal, sekop, termometer, sepatu boot, timbangan, sarung tangan, dan angkong. Yang ketiga, pencampuran kotoran sapi dengan sekam padi. Kotoran sapi dan sekam padi dicampur merata di atas lantai yang kering. Yang keempat, larutan yang 4 dan molasses disiramkan ke tumpukan kompos. Larutan yang 4 dan molasses disiramkan menggunakan gembor secara perlahan dan bertahap sehingga terbentuk adonan. Adonan yang terbentuk jika dikepal dengan tangan maka tidak ada air yang keluar dari adonan. Yang kelima, fermentasi. Adonan selanjutnya dibuat menjadi sebuah gundukan setinggi 15-20 cm. Gundukan selanjutnya ditutup dengan terpal selama 14 hari. Selama proses, suhu bahan dipertahankan antara 40-50 derajat Celcius. Jika suhu bahan melebihi 50 derajat Celcius, maka terpal dibuka dan bahan adonan dibolak-balik dan selanjutnya gundukan ditutup lagi. Yang keenam, panen. Kompos yang siap panen memiliki ciri-ciri seperti warna kompos coklat kehitaman. Aroma kompos yang baik tidak menyengat, tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau seperti bau humus tanah. Dan apabila dipegang dan dikepal, kompos akan mengumpal. Apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos hancur dengan mudah. Setelah panen, Unifa Majarijaya dapat memproduksi sebanyak 3.500 kg per bulan atau sebanyak 175 karung per bulan. Pada tahun pertama, Unifa Majarijaya menjual pupuk sebanyak 1.575 karung dan pada tahun kedua sampai tahun ke-10 penjualan pupuk sebanyak 2.100 karung. Yang ketujuh, pengayakan. Kompos yang telah disiapkan dipanen akan diayak terlebih dahulu untuk memisahkan kerikil dan batu yang terbawa kerikil dan terbawa ketika proses produksi berlangsung, agar ketika digiling mesin tidak mengalami kerusakan karena terkena batu atau kerikil. Yang ke-8 yang terakhir, penggilingan dan pengemasan. Agar dapat tekstur pupuk yang halus, kompos yang sudah dipanen digiling terlebih dahulu. Proses penggilingan ini digunakan dengan mesin giling. Setelah digiling, pupuk dimasukkan ke dalam karung berukuran 20 kg dan timbangan. Setelah dikemas, pupuk disimpan dalam gudang penyimpanan dan dipasarkan sebulan sekali. Perencanaan, organisasi, dan manajemen. Yang pertama itu pemilik atau Bapak Basiran, kontrol kandang Pak Amin, perawatan hijauan Pak Sukardi, pencarian jerami Pak Rusman, produksi pupuk kandang, dan ABK atau anak buah kandang. Perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang akan dilakukan oleh Unifa Majarijaya adalah bekerja sama dengan toko tanaman hias di daerah Kota Parangsimpon untuk memasarkan dan toko pertanian sebagai supplier bahan produksi pengolahan pupuk organik. Perencanaan finansial. Biaya investasi yaitu sebesar 17.155.000. Untuk biaya tetapnya tahun pertama sebesar 14.900.000. Untuk tahun kedua sampai ke-10 sebesar 21.341.000. Biaya variabelnya untuk tahun pertama sebesar 4.455.000 dan untuk tahun kedua sampai ke tahun ke-10 sebesar 5.940.000. Analisis kelayakan investasi. Kriteria investasi yaitu NPV, IRR, Net B per C, Gross B per C, dan payback period. Kriteria kelayakan yaitu lebih besar daripada 0, lebih besar daripada tingkat bunga, lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 1, dan lebih kecil daripada umur bisnis. Dan hasilnya yaitu NPV lebih besar daripada 0, yaitu 44.687.263. Untuk IRR-nya lebih besar daripada tingkat bunga yaitu 70%. Net B per C lebih besar daripada 1 yaitu 5, dan gross B per C lebih besar daripada 1 yaitu 1,20. Dan yang terakhir adalah payback period-nya yaitu lebih kecil daripada umur bisnis yaitu 2,5 tahun. Dari semua analisis kelayakan investasi ini, NPV, IRR, Net B per C, Gross B per C, dan payback period sudah layak dan bisnis ini layak dilaksanakan. Switching value. Komponennya itu kenaikan harga karung atau kemasan,
Yang kedua, kenaikan harga bahan baku sekam padi. Yang pertama, kenaikan harga karung atau kemasan. Perubahan yang ditolerin adalah sebesar 2.305,82%. NPV-nya 0, IRR-nya 3, net per BC-nya 1, gross per BC-nya 1, payback periodnya 9,6. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku sekam padi. Perubahan yang ditolerin yaitu 191,51%, NPV 0, IRR 4%, net B per C-nya 1, gross B per C-nya 1, dan payback periodnya 1. Tahap pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan perusahaan. Yang kedua, observasi pasar. Yang ketiga, observasi bahan baku. Yang keempat, proses perizinan usaha. Yang kelima, pembangunan bangunan. Yang keenam, pembelian mesin dan peralatan. Yang ketujuh, perekrutan tenaga kerja. Yang kedelapan, proses produksi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, evaluasi. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Ide bisnis pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik pada Unifa Majari-Jaya berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan kelemahan atau weakness dalam faktor internal, dengan melihat peluang atau opportunity yang terdapat dalam faktor eksternal perusahaan. Pengembangan bisnis ini dilakukan dengan memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Berdasarkan perencanaan aspek finansial dan non-finansial, pendirian unit bisnis pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik pada Unifa Majari-Jaya dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan aspek finansial, analisis arus kas atau cash flow menunjukkan pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik telah memenuhi kriteria kelayakan bisnis dengan nilai sebagai berikut. NPV lebih besar daripada nol sebesar 44.687.263. IRR lebih besar daripada tingkat bunga sebesar 70%. Net B per C sebesar 5%. Gross B per C sebesar 1,20, dan payback period lebih kecil daripada umur bisnis yaitu 2,5 tahun. Sehingga pengembangan bisnis ini, pengolahan limbah sapi menjadi pupuk organik pada Unifa Majari-Jaya berdasarkan aspek finansial dan non-finansial layak untuk dijalankan. Untuk saran, berdasarkan analisis finansial dan non-finansial, sebaiknya perusahaan Unifa Majari-Jaya melakukan pendirian unit bisnis pengolahan limbah sapi menjadi pupuk organik. Hal tersebut untuk meningkatkan penerimaan perusahaan. Yang kedua, perusahaan membuat kerjasama dengan pemasok bahan baku sehingga kestabilan harga tetap terjaga. Yang ketiga adalah pupuk Ajari-Jaya merupakan pupuk baru yang akan dipasarkan sehingga dibutuhkan promosi secara langsung dan melalui media sosial. Terima kasih, cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.